Shalom nak kena. Apa kabar? Pak Jemua berharap semua baik-baik saja tak ya dan selalu sehat. Terhindar dari fit COVID itu loh. Oh iya, hari ini Pak Jemua ndak kemana-mana. Di rumah aja. Iya, biarpun di rumah aja, Pak Jemua tetap beraktivitas loh. Bapak ndak mau kalah loh sama kalian ini. Nah, Bapak mau lihat berita-berita dulu ya. Bapak mau tahu tentang bencana-bencana yang pernah ada. Yuk ikut Bapak surfing. Ini video pertama. Kita jalan-jalan ke Aceh tahun 2004. Wih, ombaknya ya ampun, bermeter-meter tingginya. Oh iya, kalian sudah pada lahir belum tahun 2004? Peristiwa itu sangat menyedihkan anak-anak karena begitu banyak korban. Rumah, bangunan pada hancur. Itu hewan-hewan juga, apalagi tumbuh-tumbuhan. Banyak yang tiba-tiba hilang, lenyap, dan semua kegiatan terhenti. Apalagi banyak saudara-saudara kita yang juga ikut hilang. Sampai sekarang belum ketemu. Jadi ingat zaman Bapak Nuh ya. Episode lalu, Nuh baru membuat kapal besar tak iya? Ayo kita ikuti cerita berikutnya dari keluarga Bapak Nuh ya. Shalom cucu-cucuku, bertemu dengan Eyang Pong pada hari ini untuk mendengarkan cerita dari Kejadian 7 dan 8. Mari kita mulai. Tuhan memerintahkan Nuh dan istrinya serta anaknya Sem, Ham, dan Yafet beserta istrinya untuk masuk ke dalam kapal besar atau bahtera beserta sepasang segala jenis hewan yang ada. Yang menarik adalah segala jenis hewan datang kepada Nuh, datangnya sepasang dan setiap jenis. 7 hari kemudian barulah air bah itu datang. Air bah sama dengan hujan lebat yang luar biasa. Terjadi selama 40 hari 40 malam, tidak berhenti. Bahtera itu mulai mengapung, air semakin tinggi menutupi bumi hingga 15 hasta atau 67,5 meter dari permukaan bumi. Gunung-gunung ditutupi, makhluk hidup bergerak di bumi, manusia dan segala jenis hewan binasa semuanya. Tepat seperti yang dikatakan Tuhan kepada Nuh, bumi dibinasakan, kecuali yang ada di dalam bahtera. Air bah berlangsung mulai pada tanggal 17 bulan kedua sampai tanggal 17 ke-7. 150 hari lamanya air bah melanda bumi. Kemudian berhentilah hujan dan aliran air itu, dan bahtera Nuh kandas di pegunungan Ararat. Semakin lama air pun semakin surut. Pastinya Nuh, istri dan anak serta menantunya itu mengalami hari-hari yang berbeda. Mereka bekerja sama untuk memelihara segala jenis hewan yang ada di dalam bahtera, baik itu memberi makan ataupun juga membersihkan kandang masing-masing hewan. Cucu-cucu, siapa yang pernah bosan? Apalagi di masa pandemi begini. Tidak boleh sering keluar rumah, tidak bisa keluar kota ketika liburan karena peraturan pemerintah tempat kita tinggal. Tidak boleh ketemu teman-teman di sekolah, juga tidak boleh ke gereja karena umur kalian belum 17 tahun. Pasti pernah bosan ya? Coba bayangkan Nuh dan seluruh keluarganya. Mereka ada 8 orang, kurang lebih 1 tahun terkurung dengan bermacam-macam hewan di sebuah kapal yang besar. Kalau ini bukan tidak boleh keluar, melainkan tidak bisa keluar. Cucu-cucu masih bisa keluar rumah melihat sekitar, atau ke swalayan sekedar membeli sesuatu. Kalau anak-anak Nuh, mereka sama sekali tidak bisa keluar bahtera itu. Pastilah mereka ada rasa bosan dan capek, apalagi harus memelihara dan mengurus hewan-hewan yang ada bersama mereka.
Tetapi akhirnya mereka bisa melewatinya dengan baik. Hewan-hewan itu pasti dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang, karena cerita berikutnya setelah mereka boleh keluar, hewan-hewan itu pun keluar dan tersebar ke berbagai tempat. Bagaimana dengan cucu-cucu di masa pandemi COVID-19 ini? Iya, yang tahu kok, pasti membosankan. Betapa senangnya kalau sekolah lagi, bisa jalan-jalan lagi, atau beribadah himpa di gereja lagi. Tapi untuk saat ini kita harus sabar dan tetap berpetualang di rumah. Jangan salah ya, di rumah banyak hal yang dapat dilakukan. Jangan biarkan mama, bunda, ibu kalian membersihkan rumah sendirian. Bantulah mereka, seperti mereka sudah membantu kalian untuk menyelesaikan pelajaran sekolah. Atau apakah di rumah kalian ada hewan peliharaan atau tanaman? Ayo peliharalah mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan hanya digodain anjingnya, tapi dimandiin, diberi makan, diajak bermain. Jangan cuma dipandangin saja tanaman itu, disirami, rumput liarnya diambil agar berkembang dengan baik. Sama seperti keluarga Nuh dapat berpetualang di dalam bahtera dalam kasih Tuhan, begitupun kalian dapat bertualang di rumah dengan berbagai macam hal. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sampai bertemu di cerita perjalanan Nuh berikutnya. Nak kan nak, Bapak dari tadi tidak berhenti mencari tahu loh tentang banyak hal. Nah, ini ada yang menarik. Bisa jadi pengetahuan untuk kalian. Pernah dengar Mesopotamia? Nah, Mesopotamia dikenal sebagai kota dimulainya kehidupan di dunia. Di sanalah pemukiman pertama dibangun. Di sanalah sungai-sungai digunakan sebagai jalur transportasi dan pengairan sawah. Nah, letak Mesopotamia itu di antara sungai Efrat dan Tigris. Daratannya terdiri dari padang rumput hijau banget, gurun dan pegunungan. Curah hujannya sedikit. Jadi Mesopotamia beriklim kering dan panas. Namun tanahnya sangat subur, penghasil gandum, buah-buahan dan sayuran loh. Selain bercocok tanam pekerjaan penduduknya juga sebagai peternak, yaitu ternak domba, kambing, dan lembu. Nah, adalah Mesopotamia adalah daratan di antara sungai Efrat dan Tigris. Kalau sekarang namanya Irak. Karena dialiri sungai Efrat dan Tigris. Bayangkan nak, pada episode ini, tempat itu rata dengan air dan hanya ada bahtera-Nuh. Sungguh menyedihkan. Maaf ya, jadi sedih. Pak Jemua jadi sedih juga. Maaf. Kita kembali lagi ke Mesopotamia. Nah, tahukah kalian nak, lokasi Mesopotamia itu saat ini dikenal dengan wilayah negara Irak. Di mana ya Irak itu ya? Nah, benar sekali. Pintar kalian. Negara Irak terletak di benua Asia. Tepatnya di kawasan negara-negara Timur Tengah. Nah, baiklah. Cukup dulu tak iya? Ketemu di pengetahuan lainnya ya. Untuk kreasi episode ini, coba saksikan video berikut.
bisa belum? Ini untuk kelas kecil ya. Kelas 1, 2, 3. Nah. Segera dibuat. Difoto dan dikirim ke Kak Abai tak iya. Nomor HP-nya tetap sama lo ya. Baiklah. Mbak Jemua kok udah ngantuk ya. Aduh, Bapak mau istirahat dulu ya anak-anak. Kalian juga ya. Jangan tidur malam-malam. Jaga kesehatan. Jaga kebersihan. Apalagi jaga kebersihan tangan itu ya. Dan tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Jangan lupa ya, setiap minggu ditunggu kehadirannya di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.